setia, mereka yang sungguh-sungguh untuk mencari wajah-Mu, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, ingat dan Tuhan memberkati setiap mereka. Hari di mana kami dijamin, kami dipelihara dengan kematian Tuhan Yesus Masih. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah diraih, dan Tuhan memberikan kemenangan itu kepada setiap kami. Dan Tuhan menjadi juru selamat kami, menjadi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepada-Mu. Kami beri puji, kami beri hormat, kami beri kemuliaan. Kami mematahkan semua penghalang di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan sangat memperhitungkan kesetiaan saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, yang dipilih itu pun masih dicari yang setia. Nah, saudara adalah orang-orang yang sangat setia. Di hari raya seperti ini seharusnya orang berlomba, berusaha untuk mencari Tuhan. Jangan nanti kalau suaminya sudah stroke baru cari Tuhan. Jangan nanti kalau istrinya sudah stroke baru cari Tuhan. Jangan. Karena itu bisa saja terjadi. Nanti kalau sudah ada kecelakaan baru cari Tuhan. Jangan. Kalau penyakit sudah datang baru cari Tuhan. Jangan. Saudara, jadi firman Tuhan itu menyatakan dengan jelas, banyak yang dipanggil, banyak sekali, tetapi sedikit yang dipilih. Dan yang dipilih itu dicari lagi yang setia. Nah, yang setia ini saya berharap sekali engkau tidak hidup dalam dosa, berhenti berbuat dosa. Sepertinya nggak enak ya, tetapi inilah kata-kata yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus menyampaikan. Harusnya orang berlomba datang untuk mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Karena ini hari yang sangat spesial. Hari di mana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan cinta-Nya, menyatakan semua, bahkan kemenangan itu Tuhan berikan. Seperti ini. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua, 5 dan 6. Atau kita baca sama-sama semua. Matius 28, saudara, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Mari kita bangkit berdiri dengan perikop kebangkitan Yesus atau kebangkitan Yesua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesua yang disalibkan itu.
Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di mana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Puji Tuhan, saya persilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paskah itu dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih tepat itu Passover. Jadi melampaui, lewat daripada maut. Ada satu kemenangan yang besar di dalam Paskah ini, yaitu kuasa dari kebangkitan Yeshua HaMashiach, power of His resurrection. Ya. Saya mau mulai pakai bahasa Inggris ini, dan mungkin nanti ada waktu-waktu saya juga akan khotbah bahasa Inggris. Saya belajar, ya, seperti ini, ya, power of His resurrection. Jadi ini adalah satu kebangkitan yang terjadi, bukan kebangkitan biasa, tapi ini kebangkitan yang membawa dampak ke seluruh dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukti daripada kebangkitan Yeshua, ya, itu yang pertama adalah kubur kosong. Kubur kosong. Kamu jangan main HP di belakang, berhenti ya. Kamu klik. Saya tadi sudah perintahkan ya. Yeshua bangkit itu bukan lip service. Yeshua bangkit itu bukan hoax. Tapi ini adalah bukti nyata. Bukti nyata yang pertama adalah Alkitab Perjanjian Baru membuktikan kebenaran kubur kosong. Mayat Yeshua hilang, hanya kain kafan yang tinggal. Yeshua benar-benar bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 11-15 itu, saudaraku, rumor sampai hari ini. Bahkan kalau saudara pergi ke Israel pun rumor ini masih ada, bahwa mayat Yesus itu katanya dicuri, ya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa yang mati disalib itu adalah Yudas Iskariot atau orang yang diserupakan. Itu semua tidak benar, saudaraku. Yang benar adalah Yeshua HaMashiach yang benar-benar mati disalib, ya. Yang kedua adalah penampakan Yeshua HaMashiach kepada murid-muridnya. Tapi di dalam ayat yang keberapa ini dituliskan bahwa Yeshua menjumpai, "Salam bagimu." Mereka kaget setengah mati, antara mimpi, antara halusinasi atau apa saja, tetapi mereka kaget setengah mati. Dan Tuhan berkata, "Pergilah mendahului aku." Lalu mereka sujud menyembah, dan mereka menyembah memegang kakinya. Pasti mereka melihat kaki yang lubang, bekas ditusuk, bekas dipaku, seperti itu. Nah saudara, itulah yang terjadi. Dan saudara, bahkan Tuhan Yeshua itu bukan menampakkan kepada 1-2 orang, bukan menampakkan kepada murid-muridnya saja, tetapi dia menampakkan kepada 500 orang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 itu ada kesaksian bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada 500 orang. Saudara, dampak daripada kebangkitan ini, saudara, itu sangat luar biasa. Perubahan terjadi kepada murid-murid Tuhan, ya. Mereka yang kecewa, yang diharapkan Tuhan Yesus itu bisa menolong mereka, bisa membebaskan mereka, ternyata dia mati. Matinya mengerikan, disalib lagi. Saudaraku, itu mati yang sangat mengerikan, saudaraku.
Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh main-main dengan Tuhan, tidak boleh. Ya. Saya sudah katakan tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi yang dipilihnya itu dicari lagi yang setia. Saya minta yang setia tidak lagi ada dosa, tidak lagi berbuat dosa. Cukup berhenti. Dengan Paskah ini berhenti, engkau lakukan semua. Berhenti, ya. Jangan ada lagi yang berbuat dosa. Karena engkau yang dipilih ini dan engkau yang setia ini sangat spesial di mata Tuhan. Engkau lihat nanti hidupmu akan dibawa naik Tuhan. Hebat, luar biasa. Saudara, perhatikan dengan seksama. Ya. Kemudian saudaraku, dari kecewa, dari sakit hati, kenapa kok dia mati? Putus pengharapan dari semua apa yang dia harapkan, semua murid-murid. Tetapi dengan kaget, tiba-tiba saudara, Yesus itu bangkit. Mereka tidak menyadari. Mungkin ini mimpi kah? Mungkin ini hanya sekedar bayangan kah? Atau halusinasi kah? Atau apa saja? Tetapi itu yang terjadi. Yesus bangkit. Amin. Mereka berubah. Saat itu juga mereka berubah menjadi sukacita, saudara, menjadi satu pengharapan. Dan saudara, kebangkitannya ini membawa dampak yang besar kepada seluruh dunia. Di mana saudara harus tahu, kebangkitan itu masih berlangsung dan lebih dari 3 miliar manusia di atas muka bumi ini berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus Maha. Jadi saudara, perhatikan dengan seksama. Jadi ini adalah bukti. Alkitab sebagian adalah sejarah, ya. Dan sejarah di dalam Alkitab ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar bangkit. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, berikut ya. Nah, saudara lihat, kenapa saya tampilkan ini? Dengan melalui matinya, waktu dia berkata, "Kuserahkan, aku menyerahkan nyawaku," lalu dia mati. Saudara, apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat, saudara. Kemudian waktu gempa bumi terjadi itu tabir bait suci. Ya, jadi ada pintu gerbang, pintu kemah, dan pintu tirai atau kain tirai. Dari halaman, ya saudara, dari pintu gerbang masuk ke halaman, itu ada mezbah korban bakaran, itu berbicara tentang pertobatan. Ada kolam pembasuhan. Dari halaman ini masuk ke dalam satu pintu namanya pintu kemah. Dan di berikutnya adalah tahapan yang kedua, itu ruangan suci. Ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, dan mezbah dupa. Saudara, meja roti pertunjukan itu firman, pelita emas itu adalah Roh Kudus dengan karunia-Nya. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Firman saja tidak bisa, Roh Kudus saja tidak bisa. Karena nanti saudara tidak tahu lagi Roh Kudus atau Roh Kudus, saudara tidak tahu lagi. Ya, jadi firman itu yang menjadi pegangan. Tapi saudara pegang firman saja tanpa Roh Kudus, itu mati. Ya, seperti itu. Pujian, penyembahan, doa kita itu ada dalam mezbah doa. Karena itu harus selalu dibakar dan menimbulkan asap. Itulah yang sering kali kalau Tuhan hadir di tempat ruangan suci ini, itu ada kemuliaan, ada awan kemuliaan yang datang. Nah saudara, itu ruangan suci.
Kemudian berikut adalah ada kain tirai. Ini kain tirai, ya, pintu tirai yang terbelah, terbakar pada saat gempa bumi itu terjadi. Ya, di mana saudaraku, Yesua itu bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Sehingga apa? Alam itu bisa terpengaruh. Hanya Tuhan yang dapat mempengaruhi alam. Saudara, kain tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu artinya mempermudahkan orang untuk bertemu dengan Tuhan. Pak Bobi, Effendi, engkau ditetapkan oleh Tuhan menjadi penyembah, maka akan ada perkara supranatural yang engkau akan lihat di hari-hari berikut yang engkau mungkin tidak pahami dan tidak mengerti. Tapi perkara-perkara itu akan dinyatakan dalam hidupmu kalau engkau menyembah di depan tabut perjanjian. Itu adalah kehadiran Tuhan. Itu akan nyata di dalam hidupmu. Terus lakukan pujian penyembahan sampai engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara face to face dengan kamu. Ini akan terjadi. Memang di gereja ini kita butuh, ya, karena untuk masuk dalam ruangan suci ini itu ada pintu kemah. Di sana ada, saudaraku, nabi, rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil. Ada 5 tiang itu yang menggambarkan 5 jabatan yang ada di dalam gereja. Ya, saya tahu bahwa saya bukan hanya sekedar gembala. Kalau saya gembala model bicara seperti ini, orang tidak suka, saudara. Tetapi karena saya juga punya karunia rasul untuk menegur, maka itulah yang terjadi. Saya juga punya karunia rasul. Saya juga punya karunia nabi, saudara. Saya berbicara, itu jadi, saudara. Kalau memang itu yang Tuhan inginkan, saudara, gereja ini butuh nabi, gereja ini butuh rasul, gereja ini butuh penginjil, gereja ini butuh, saudara, gembala. Siapa yang mau jadi tipologi gembala? Mungkin Bapak Wai Simon ini orangnya lembut. Nah, itu tipologi gembala. Gembala itu biar orang salah seperti apa, dia tetap lurus terus. Kalau saya tidak, kalau kamu salah, kamu dengar, begitu, seperti itu. Nah, biar orang berdosa juga tetap dia lurus. Itu gembala. Dia lurus terus, dia lurus terus. Saya kadang-kadang gergetan. Kalau boleh, kalau bisa saya pukul saja orang. Tetapi kalau gembala tidak bisa, saudara, begitu. Seperti itu. Nah, makanya ini perlu. Ya. Makanya saya akan rombak ini pelayanan. Tidak model seperti begini. Biar kita sedikit tidak apa-apa. Nanti kalau kita sedikit ini diberkati, cukup kita pakai untuk pelayanan. Kalau kau jadi pegawai negeri, ada yang jadi polisi, ada yang jadi apa, itu cukup. Tetapi Tuhan pasti tidak akan membiarkan seperti ini, tidak. Yang terdahulu itu bisa menjadi yang terbelakang. Ini firman sudah turun, saudara. Jangan tunggu suamimu stroke dulu baru engkau cari Tuhan. Jangan. Kau harus kasih tahu. Jangan main-main dengan Tuhan. Saudara, jangan tunggu kita sakit dulu. Jangan dulu kita menderita dulu baru kita cari Tuhan. Jangan. Mari kita cari Tuhan.
Saudaraku yang saya kasih, pintu surga itu sepertinya dibuka. Anugerah itu dibuka melalui matinya Yesus Masias. Orang bisa langsung dari halaman, ya toh, langsung percaya Yesus di Mesbah Korban Bakaran, dibaptis, ya, langsung masuk di ruangan suci, belajar firman, karunia Roh Kudus, menyembah, langsung dia masuk ke dalam ruangan Maha Suci di depan tabut dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Saudara, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi batasan, tidak ada. Tapi orang langsung bisa, langsung ketemu Tuhan itu bisa. Karena pintu tirai sudah terbelah, surga sudah terbuka. Ini mempermudahkan orang untuk ketemu dengan Tuhan. Musa membawa hukum Taurat. Siapa yang dapat melakukan hukum Taurat itu baru dibenarkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Yesus Masias, dia tidak membawa hukum, tapi membawa kasih karunia. Dia bawa anugerah. Siapa yang percaya, siapa yang mau, mari. Saudara, diberikan dengan cuma-cuma, diberikan dengan gratis. Hanya tinggal saudara terima saja. Saudara punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Saudara, yang berikutnya, saudara, betapa hebat dan dahsyat kuasa yang membangkitkan Yesus. Kubur kosong ini membuktikan ada kuasa yang besar, ya, yaitu Tuhan Yesus Masias bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak ada di dalam kubur itu. Yang ada hanya tinggal kain kafan saja. Dan orang lihat, orang pegang kain kafan itu. Ayo, berikut. Kebangkitannya telah mengalahkan maut. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 28. Tolong baca. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28. Jadi kebangkitannya ini bukan hal yang biasa. Tetapi waktu dia mati, dia masuk ke dalam alam maut, saudaraku. Dia masuk ke neraka. Saudara. Ayo baca. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam setiap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, surat nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati, dan sudah yang dapat binasa ini menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggunakan yang tidak dapat mati. Maka akan hendaklah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut, di manakah kemenanganmu? Maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan dosa ialah Taurat. Kami syukur pada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara, semua itu ditaklukkan di bawah kakinya. Ya. Kristus adalah kepala dari jemaat. Ya. Jemaat adalah tubuhnya. Semua ditaklukkan di bawah kaki jemaat. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Tolong dibaca. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Mari. Efesus 1
Puji Tuhan. Jadi inilah tujuannya, saudara. Jadi memang kemenangan itu diberikan kepada setiap saudara dan saya. Diberikan. Jadi Kristus itu sebagai kepala dan kita ini adalah tubuhnya. Saudara. Kakinya bukan kaki Kristus tapi kakimu, kaki saya. Kakinya adalah kaki kita. Jadi kuasa itu diberikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Karena kepalanya adalah Kristus, kita ini tubuhnya. Jemaat itu adalah tubuhnya. Saudara. Jadi ada satu mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi kita tidak sadar dan tidak menyadari akan hal ini. Saudara. Nah, saudara, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, syarat untuk masuk ke dalam alam maut atau neraka. Saudara, yang pertama adalah dosa. Yesua Hamasiah itu dibuat menjadi berdosa. Dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi berdosa. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 5 21. Kemudian Galatia 3 ayat 13. Syarat yang kedua adalah kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati dan matinya di atas kayu salib. Ada satu vision, ada satu penglihatan. Orang bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa? Saudara tahu, pada waktu Yesua dalam keadaan di mana dia mati di salib, darah sudah menutup seluruh tubuhnya. Penebusan sudah dilakukan, semua sudah dibayar lunas, surat hutang semua dibayar lunas melalui darahnya yang tertutup di dalam tubuhnya ini. Dia membayar lunas. Karena saat itulah Bapa berpaling, Bapa melihat Yesua, dan Yesua berkata, sudah selesai. Saudara, dia mati. Pada saat dia mati, dia tidak mati gentayangan tidak, tetapi dia pergi ke dalam alam maut. Ada pintu neraka, pintunya itu berlumut. Ini teman saya dapat penglihatan, mendapat visi di beberapa tahun yang silam tentang bagaimana Yesua Hamasiah setelah dia mati. Saudara, dia mulai berjalan menuju ke pintu itu. Dia jalan. Saudara, semakin dekat pintu itu semakin bergetar. Semakin dekat dari jalan goreng, semakin keras. Dan neraka itu ada di dalam bumi. Terjadilah gempa bumi. Terjadilah gempa bumi, terjadilah badai dan sebagainya. Apa yang terjadi? Lucifer, kepala setan-setan yang ada di neraka itu, dia berkata kepada semua setan-setan, malaikat yang sudah ada, dia bilang, tahan pintu ini, tahan pintu, jangan sampai atau jangan izinkan dia masuk ke tempat ini. Semua kekuatan neraka itu menahan pintu itu. Padahal pintu itu sebenarnya otomatis, karena dosa dan kutuk ini adalah merupakan password. Saudara tahu password? Kalau kau buka aplikasi dengan password, itu dia akan terbuka. Jadi kalau ada orang yang berdosa dan ada kutuk,
otomatis pintu itu terbuka. Tetapi hari itu yang menghadapi pintu ini bukan sembarang orang, tetapi Dia, Tuhan yang menjadi manusia, dan Dia telah melakukan penebusan, telah membayar lunas semua dosa, telah membayar lunas semua surat hutang dosa. Dan syaratnya Dia sudah punya, yaitu dosa. Tidak berdosa dibuat berdosa. Syaratnya yaitu tertutup dengan matinya di atas kayu salib. Semakin dekat dan pintu itu semakin bergetar dengan hebat. Gempa bumi besar terjadi. Lucifer berteriak, tahan pintu. Dan itu pintu dengan kencang, bukan saudara. Dan pintu itu karena Yeshua HaMashiach memenuhi syarat, pintu itu terbuka. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu Dia masuk ke dalam alam maut, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18, Dia ambil kunci maut, Dia ambil kunci kerajaan maut. Iblis benar-benar dikalahkan, saudara. Maut dikalahkan, tidak berkuasa sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Saudara yang saya kasih, ya, saudara, apa yang terjadi? Yeshua HaMashiach juga mendatangi orang-orang kudus yang ditawan. Pintu-pintu dibuka. Di alam nyata, kubur-kubur orang kudus ini pecah, dia terbelah. Ya, karena gempa bumi itu juga dia pecah terbelah. Dan orang-orang kudus ini naik ke surga. Inilah pengangkatan sebenarnya yang pertama. Ini panen suruh, ya, saudara. Nanti akan ada panen yang terakhir, di mana pada saat sangkakala itu ditiup, akan ada nafiri terakhir, di mana orang yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Orang yang, saudaraku, diubah dalam sekejap, diubah dalam sekejap. Yang tidak dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Dalam tubuh kemuliaan, saudara, diubah. Itu pengangkatan. Orang yang mati di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Itu nafiri ditiup, sangkakala Tuhan berbunyi. Orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan itu akan lebih dulu bangkit. Setelah itu orang yang hidup dalam sekejap, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang tadi 20, itu dikatakan bahwa mereka dalam sekejap mata diubah dalam sekejap mata. Tubuh kemuliaan. Tuhan datang tidak menginjakkan kaki di bumi. Tuhan datang di atas awan dalam kemuliaan. Orang yang mati dan matinya dalam Tuhan, dia akan naik. Orang yang hidup diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan, dia akan naik, berjumpa dengan Tuhan. Ada pesta yang besar yang dinamakan pesta perjamuan kawin anak domba, Yeshua HaMashiach. Saudara, itu yang terjadi, dan itu adalah satu perkara yang besar. Itu akan terjadi di depan kita, akan terjadi. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dia keluar, itu dia pegang kunci maut dan kerajaan maut. Yang berikutnya, kunci maut dan kerajaan maut dia pegang, saudara. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan.
Wahyu pasal, coba baca dulu, Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Saudara, di situ dikatakan dengan jelas bahwa kunci maut dan kerajaan maut itu Tuhan Yesus yang pegang. Segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Itu statement dari Bapa kita di surga. Segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepadaku. Ini bukan main-main. Kalau kau hidup hanya sekedar cari makan, banyak hidup hanya sekedar kerja dan mau cari makan, dan kau lupa Tuhan, ada waktunya kau akan menangis. Dan itu tidak bisa ditebus dengan uang. Tidak bisa. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Kita di dunia ini adalah orang asing. Kewargaan negara kita adalah kewargaan negara kerajaan surga. Sekalipun kita hidup di bumi sebagai warga negara Indonesia. Saudara harus sadar apa artinya semuanya itu. Tidak ada artinya. Saya kadang-kadang merenungkan hal ini. Saya merenungkan apa? Kenapa orang cari uang begitu mudah? Main saham begitu mudah. Dalam tempo hari sudah punya miliaran. Saudara kira dengan Donald Trump menerapkan tarif yang begitu tinggi, ya, untuk Indonesia 32%, untuk negara lain pun ada yang 45, ada yang 85%. Itu tidak membuat dunia ekonomi bergoncang. Dunia ekonomi bergoncang. Saham-saham anjlok. Tetapi orang yang main saham dia tahu. Dia tahu persis begitu anjlok dia beli. Di dalam kebingungan mungkin. Karena saya tidak tahu persisnya. Trump ini kebingungan dan dia mengatakan saya tunda 3 bulan. Saudara, begitu ada penundaan, saham naik kembali. Karena bisa saja itu nanti dibatalkan. Mengapa? Karena Cina sudah pasang kuda-kuda, Rusia sudah pasang kuda-kuda, Eropa sudah pasang kuda-kuda. Cina membatalkan semua kontrak daripada Boeing, itu dibatalkan. Dan kerugian itu puluhan miliar dolar oleh Amerika. Dan akan ada puluhan ribu orang yang kerja di pesawat Boeing, membuat pesawat Boeing ini akan menjadi pengangguran, PHK. Karena ternyata Cina pesan ribuan pesawat Boeing. Cina langsung batalkan. Dia bikin pesawat sendiri, bekerja sama dengan Airbus. Apakah itu nanti mampu? Ya, itu nanti kita lihat. Tetapi inilah yang terjadi, saudara. Saudara, sebenarnya perang dunia kedua itu terjadinya juga karena ekonomi. Karena satu negara ingin mendominasi ekonomi, menguasai satu negara dan merebut ekonominya, sehingga itu yang terjadi. Saudara, apakah perang dunia ketiga akan terjadi lagi karena ekonomi? Wah, sangat-sangat riskan sekali. Saudara lihat, begitu saham naik, mereka untung sekian puluh miliar dolar. Itu artinya triliun, saudara. Ratusan bahkan ribuan triliun. Saya pikir ini, iya ya, begitu luar biasa sekali. Apakah ini permainan?
ada skenario terselubung, saya juga tidak tahu. Tetapi semua yang terjadi ini karena kehendak Tuhan. Ada gonjang ganjing ekonomi. Kita yang tidak punya uang ya cuma tertawa saja. Mungkin kita bilang, orang begitu enak sekali dia cari uang ini. Seperti itu. Sedangkan kita mau pelayanan saja kita harus cari dana. Kita harus jual sate ikan, harus jual ayam bakar, harus cari dana. Saudara, inilah dunia dengan segala permainannya. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudah dibaca tadi kita payung. Ya, kamu baca Pak. Ketika aku melihat dia, sesungguhnya aku di dekat kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun tidaklah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, Tuhan Yesus yang mengendalikan semuanya. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita tidak dengan sungguh-sungguh mencari Dia? Karena kalau kita tidak mencari Dia pada saat kita hidup ini dan tahu-tahu kita mati, apakah kau bisa menebusnya? Tidak bisa. Makanya saya selalu bilang, orang begitu dia mati, sudah tahu hidupnya tidak benar, sudah tahu hidupnya berzina, sudah tahu hidupnya tukang mabuk, tapi petinya tetap ada gambar salib. Lalu pendeta khotbah di depan hari ini, satu orang lagi mendapat kasih karunia dan masuk surga. Surga yang mana? Saudara sering dengar begitu kah? Atau tidak? Saya sering dengar dan saya itu bosan dengar seperti itu. Itu tidak ada, rumus tidak ada. Kok begitu enak? Tidak ada. Ini saya bicara senyatanya. Oh, saya ini pernah dikomplain para pendeta juga gara-gara begitu. Kasih karunia ini diberikan pada saat kita masih hidup. Hanya tinggal kau mau terima dan tidak. Hanya itu saja. Kalau kau mau terima, kau selamat. Kalau kau tidak mau terima, ya. Nanti lihat waktu matinya tuh, waktu dia sebelum tutup mata tuh, dia mau mengatakan, Tuhan Yesus ampuni saya. Atau dia mati dengan begitu saja. Kalau dia masih sempat ngomong Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan tetap mengampuni. Seperti orang yang disalib di sebelah Yesus. Ingatlah aku pada saat engkau ke surga. Tuhan Yesus langsung berkata, hari ini juga aku bersama-sama dengan aku di surga. Waktunya sudah tidak ada. Waktunya hari itu. Dan itulah yang terjadi. Saudara, kita lihat peristiwa kebangkitan Yesus Al-Masih ini, fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri atau diselewengkan. Orang boleh menentang bahwa Yesus bukan mati disalib, tetapi mayat Yesus dicuri, atau Yesus yang mati disalib itu adalah Yudas Iskariot, atau orang yang serupa dengan dia. Itu semua dapat dipatahkan. Itu semua tidak benar, saudara. Yang benar adalah sejarah membuktikan. Mereka tidak berani kalau dibawa ke ranah ini, mereka tidak berani. Karena semua yang ditulis dalam kitab sejarah, bukan hanya Alkitab yang
tetapi sejarah juga membuktikan. Saudara, ada 9 sebenarnya, tetapi saya cuma tulis 5. Ya. Yang pertama adalah, ya lewat dulu. Ya. Saudara, yang pertama adalah senator Roma bernama Cornelius Tacitus. Ini menulis dengan jelas sekali bahwa Yesua HaMasiah itu mati, disalib di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menulis dengan jelas. Dan tulisan itu tulisan asli, saudaraku, bahasa Yunani, tetapi dirubah menjadi bahasa Inggris dan dirubah lagi menjadi bahasa Indonesia. Dia adalah gubernur Britania tahun 80 dan 84 Masehi ketika menulis waktu itu di zaman pemerintahan Nero, di mana orang-orang Kristen itu disiksa, orang-orang Kristen dibunuh, orang-orang Kristen dipotong, orang-orang Kristen itu dianiaya. Demikian mengerikan dan menakutkan sekali. Kita ini berkemurahan sekali di tanah Papua ini. Sampai hari ini masih ada orang yang lemparin batu. Sampai hari ini di Jawa sana, di daerah-daerah lain masih ada orang yang tutup gereja. Saudara mau puji Tuhan, teriak-teriak di Papua ini tidak ada. Tapi coba kalau kau di Jawa sana, kau begitu puji Tuhan langsung seng bunyi, buang, atau genteng pecah karena batu langsung ada meluncur di kamu punya rumah. Tapi kita ini tidak sadar, kita ini santai saja. Saudara, ini tidak boleh terjadi seperti ini. Kita harus militer, kita harus menjadi militan seperti itu. Kemarin kan pembicara dalam Zoom itu kan mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Tetapi itu artinya eklesia. Eklesia itu istilah, itu bahasa Yunani. Artinya apa? Itu tempat di mana para pasukan itu berkumpul. Mereka sharing, mereka berlatih. Ada yang ahli pedang, ahli panah, ahli kereta, ahli strategi, ahli pelontar api, ahli pasukan berkuda, ahli pedang dan sebagainya. Saudara, dan itu yang ada dalam pikiran daripada Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini aku membangun tentaraku. Di gereja ini aku membangun tentaraku. Upon this rock I build an army. Itu bahasa Jawa Baratnya atau pihak Baratnya itu seperti itu. Upon this rock I build an army. Saudara, gereja bukan kapal penumpang. Gereja itu adalah tentaranya Tuhan. Dari mana pendeta tahu? Dari 2 Timotius itu mengatakan bahwa kita ini adalah prajurit Kristus yang harus setia kepada komandan kita, yaitu Yesus HaMasiah. Tidak memusingkan dengan dirinya, setia kepada Dia. Setia. Coba saudara lihat tentara itu. Kalau diperintah komandannya dia hanya bisa mengatakan siap komandan. Komandannya bilang laksanakan. Jalan. Saudara. Tetapi kita ini terlalu enak. Saudara, Suetonius ini adalah Cornelius Tacitus, ya. Yang berikut Flavius Josephus. Saudara, dia lahir tahun 37 Masehi dan mati 100 Masehi. Ya, berarti waktu kecilnya dia itu pasti dengar langsung dari orang-orang bagaimana Yesus HaMasiah itu. Dia adalah sejarawan Yahudi yang pernah menjadi komandan pasukan perang
Yahudi di tahun 66. Waktu itu dia umurnya 29 tahun. Dia menulis dengan jelas bahwa yang mati, yang disiksa, yang mati digantung di atas kayu salib itu adalah Yesus Mesias. Dan dia bangkit dari kubur dan dia naik ke surga. Itu ditulis dengan jelas. Ayo, berikutnya. Yang berikut adalah Suetonius, sejarawan Roma, pejabat istana yang hidup tahun 69 sampai 30, 130 Masehi. Yang berikut tadi adalah Plinius Secundus, ya saudara, gubernur di Bithynia, Kiel, ya, hidup 23 Masehi sampai 79. Apa ini tipu? Tidak, saudara. Ini adalah orang-orang yang mencatat. Talus, ya sejarawan bukan Yahudi, karyanya yang terkenal yaitu menulis tentang Yesus Kristus. Karyanya yang terkenal itu menulis tentang Yesus Kristus. Hebat. Tidak ada pemalsuan, tidak ada kebohongan. Orang boleh bicara apa saja tentang kesengsaraan Yesus. Dia mati dan dia bangkit. Dia naik ke surga. Tetapi sejarah membuktikan. Yang berikut, kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa atas surga dan bumi. Musuh yang terakhir yaitu maut sudah dikalahkan. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki daripada Yesus. Di bawah kakinya. Karena kita ini adalah kepala, Yesus adalah kepala, kita ini tubuhnya, dan kakinya adalah kakimu dan kakiku. Jadi mandat ini diberikan kepada setiap saudara sebagai pasukannya Tuhan, sebagai tentaranya Tuhan. Saudara diberi kuasa. Yesus juga berkata dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan setiap kekuatan musuh, dan tidak ada yang membahayakan kamu. Tidak ada yang membahayakan saya, tidak ada. Seperti itu. Nah saudara, mari coba renungkan yang berikutnya. Nah ini saudara, berkait dengan Yesus Mesias, jikalau ia tidak bangkit. Tetapi kita bersyukur di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 17, 26 sampai 28 itu dikatakan, diulang ya, ayat 17, jika Yesus Mesias tidak bangkit, sia-sialah Injil itu diberitakan. Injil itu adalah kekuatan kuasa daripada Bapa Yahweh yang kita beritakan. Tetapi karena Yesus itu bangkit, saudaraku, maka Injil diberitakan menyebar ke seluruh bangsa di dunia ini. Dan kebangkitannya itu, di mana Yesus menjumpai lebih dari 3 miliar manusia. Saudara, yang kedua, sia-sialah imanmu, percayamu kalau dia tidak bangkit. Tapi karena dia bangkit, mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Maut tidak berkuasa. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak memahami akan hal ini. Kalau sakit masih cari dukun, kalau sakit masih cari opa, menatu, tete, ambroben, itu apalagi itu yang pakai tiup-tiup, nanti pakai pinang, kopo muka merah semua, itu yang kau mau seperti itu. Tapi di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak. Itu yang terjadi. Ada suami istri majelis pernah ketemu dengan istri dan saya. Dia bilang begini, saya mau pergi ke Biak Utara. Saya mau cari orang tua. Untuk apa, Bu? Untuk anak saya.
Di hadapannya ada pendeta, tapi dia bicara seperti itu. Kenapa tidak cari Tuhan? Lalu yang selama ini engkau belajar firman Tuhan itu untuk apa? Rame-rame makan, kan begitu? Ada. Pokoknya yang penting itu makan. Dia pikir itu kalau ibadah, itu kalau ada makan itu nomor satu. Yang penting pokoknya kita pikir itu makan dulu. Itu nanti yang lain baru lain. Ada yang benar-benar begitu, saudara. Di sini memang tidak ada. Gereja kita ini terkenal dengan gereja suka makan. Loh betul, saya bukan mau ngomong tidak. Orang semua bilang begitu. Ini gereja ini kalau buat acara dia makan terus. Nah, ini betul. Sebenarnya makan itu bagus karena makan itu adalah bentuk fellowship. Itu bentuk kebersamaan. Tetapi saudara harus memahami dan mengerti. Jangan kita pikir makannya. Kalau apalagi kalau Natal, aduh itu orang kalau di sana boleh ada 2 feet, oh di sana boleh ada sate 2 feet, di sana boleh, aduh ini, oh di sana kalau makan tuh mantap sampai kita merugi kalau tong cara pergi ke sana. Ayo sudah ini sudah salah, saudara. Begitu kan? Jadi kalau kita tidak pergi itu rugi. Itu nakalan itu saudara, aduh, memang itu luar biasa. Kita sudah tahu gereja-gereja tertentu itu, aduh, dong pasti ada sate 2B, dong pasti bikin itu, aduh, ada babi kecap, babi rica-rica, ada RW dan lain sebagainya. RT-nya belum ada, tapi RW so ada. Saudara, itu semua ada, dan orang itu, bukan main sudah. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai kita punya pikiran diselewengkan oleh iblis. Kita tidak cari Tuhan, tapi kita cari makanan. Jangan sampai. Ya. Saudara, jadi jangan sampai kita sia-sia mengiring Tuhan karena kita tidak percaya. Tidak percaya Injil, tidak percaya. Ada orang ditanya begini, kamu percaya? Ya, saya percaya. Percaya bagaimana? Ya pokoknya saya percaya. Katanya yang penting dia percaya. Tapi percaya bagaimana? Mabuk jalan terus, berkelahi jalan terus, maki-maki jalan terus, gosip lagi, gosok sip itu jalan terus. Lalu bagaimana? Omongan kita tidak sama dengan hati kita. Ngomong sebentar ini, sebentar itu berubah. Aduh, tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada ekornya saja tidak bisa dipegang, apalagi kepalanya. Aduh, ekornya tidak bisa, apalagi kepalanya mau dipegang, tidak bisa. Dan inilah yang terjadi. Dan itu semua harus dihentikan. Kita belajar untuk menghentikan. Kadang orang-orang sudah sakit, sembuh, disembuhkan, begini mulai kumat lagi. Sudah dia mulai dengar gosip begini, dia mulai kurus, dia mulai bertengkar, mulai apa. Kau tidak ingatkah waktu kau sakit Tuhan sembuhkan? Kau tidak ingatkah waktu kau susah Tuhan tolong kamu? Saya kadang-kadang cuma menangis saja. Sudah, mau bicara apa lagi? Hari ini saya berdoa supaya orang-orang yang minta didoakan itu mendapatkan jawaban Tuhan. Orang-orang yang sakit, saya cuma berdoa karena sambil menangis supaya orang-orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Sebab itulah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Injil yang adalah kekuatan Yahweh, kekuatan Yesus Mashiach, kekuatan Tuhan. Itu adalah iman percaya kita, kesungguhan kita bersama dengan Tuhan, kita hidup. Karena hidup kita ini adalah pengalaman sebenarnya bersama dengan Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari, ini benar-benar tahun yang benar-benar saudara harus cari Tuhan. Mengapa banyak yang menyerukan untuk doa dan puasa? Karena masa sulit ini akan tiba, tapi itu bukan untuk kita, itu untuk dunia ini. Saya meyakini sepenuhnya ini bukan untuk saya, untuk kita, tapi ini dunia. Jadi kita tidak ada dalam masa sulit, tidak ada dalam masa krisis juga. Kita sudah pindah dari krisis itu kepada kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan pelihara. Kalau engkau punya uang, kalau engkau tidak setia dengan Tuhan, dengan tiba-tiba iblis juga bisa hembuskan uang itu. Dengan apa? Dengan kesakitan, dengan penderitaan penyakit. Uang itu juga bisa habis. Dengan apa? Terjadinya perkara-perkara yang di luar dugaan kita. Kalau kita tidak setia. Tapi kalau kita setia, Tuhan akan lindungi kita, akan jaga kita. Kalau suamimu sudah tidak setia, engkau istri-istri tetap setia, pertahankan, doakan. Kalau perlu kau menangis, berdoa dan berpuasa. Mosok kau kalah dengan suamimu. Saudara, anak muda kemarin, siapa namanya? Cepi ya? Deki. Saudara, dia itu 3 tahun dengan kakaknya dalam satu kamar tidak berbicara. Peki. Saudara, 3 tahun tidak berbicara dengan kakaknya dalam satu kamar. Saya tidak bisa bayangkan. Lalu dia bilang, Tuhan, kakak saya tidak bisa diajak berbicara. Yang penting jangan blacky saja ya. Jangan blacky. Bahaya ini. Nah, saudara, akhirnya Tuhan itu menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan, berdoa buat suamimu, berdoa buat istrimu, berdoa buat anak-anakmu. Pergumulan ini memang selalu ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya kita semakin tambah setia. Sudah suamimu nggak setia, kamu nggak setia lagi, ya itu tambah repot. Kita harus paham dan kita harus mengerti bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sedang siapkan buat kita, dan ada berkat Tuhan juga yang besar yang Tuhan sedang siapkan buat kita, dan itu akan terjadi di tahun 2025 ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, iblis itu adalah musuh terakhir yang sudah ditaklukkan, sebab segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kakinya. Ayo yang berikut. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya. Jadi tadi, janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku Yesua, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Hari ini yang punya persoalan, kita akan doakan, Tuhan akan berperkara. Saya tidak tahu, tapi Tuhan akan pulihkan dan berkati. Mari kita naikkan satu pujian. Dia sanggup, Yesus
sanggup melakukan perkara